Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan yang baik ini, saya akan melanjutkan materi teks eksplanasi, materi kelas 11 di semester ganjil yaitu struktur teks eksplanasi. Ya. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan struktur teks eksplanasi yang versi kedua. Ya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya silakan disimak. Masih bersama saya Pak Lutfi, yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Namun sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Ya, baik untuk versi yang kedua, struktur teks eksplanasi, yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Kemudian yang kedua, gambaran rangkaian kejadian. Dan yang ketiga yaitu ulasan. Bagaimana penjelasannya? Silakan disimak. Oke, yang pertama kita masuk di identifikasi fenomena. Ya. Bagian pertama teks yang berisi identifikasi sesuatu yang akan dijelaskan. Oke ya, ini sama halnya dengan gambaran umum di versi yang pertama. Jadi di bagian identifikasi fenomena ini nanti akan dijelaskan berupa informasi tentang identifikasi secara umum. Ya, tentang fenomena yang akan dibahas. Nah, untuk jenis fenomena ada alam, sosial, budaya, dan lainnya. Baik, selanjutnya kita amati contoh dari identifikasi fenomena. Saya mengambil contoh fenomena banjir. Nah, coba silakan dicermati ya. Contoh di bagian identifikasi fenomena. Di sini ada kalimat banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Biasanya banjir datang secara mendadak dan mengalir deras sehingga menghanyutkan benda-benda. Banjir bisa mengakibatkan beragam masalah seperti ekonomi, sosial, dan merusak sarana prasarana yang ada. Nah, kalau kita cermati bersama bahwasanya di bagian identifikasi fenomena ini ada gambaran atau penjelasan secara umum tentang banjir, ya. Seperti yang terlihat pada struktur versi yang pertama, yaitu di sini ada kata adalah. Nah, jadi di bagian identifikasi fenomena ini nanti akan dijabarkan tentang informasi secara umum dari fenomena yang akan dijelaskan. Ya, ciri-cirinya yaitu banjir adalah, tanah longsor adalah, dan lain sebagainya. Oke, paham ya? Baik. Kemudian penjelasan-penjelasan secara umum yang terkait dengan banjir. Biasanya banjir datang secara mendadak. Nah, ini kan informasi umum dari fenomena banjir. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua yaitu gambaran rangkaian kejadian. Nah, kalau sudah masuk di rangkaian kejadian berarti nanti bahasanya tentang ya, bagian teks yang menyajikan rincian proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan. Jadi di bagian ini nanti akan dijelaskan rincian proses kejadian, rincian proses terjadinya banjir, rincian proses terjadinya gempa bumi, dan lain sebagainya. Oke, untuk lebih jelasnya silakan disimak. Nah, namun sebelum itu ada dua kata tanya yang menjadi inti dari bagian gambaran rangkaian kejadian. Yaitu yang pertama tentang kata bagaimana. Kalau kata bagaimana berarti jawabannya apa? Ya, berarti tentang prosesnya. Bagaimana tanah longsor itu bisa terjadi? Bagaimana banjir itu bisa terjadi? Ya, kemudian yang kedua yaitu mengapa. Kalau pertanyaannya mengapa berarti jawabannya ya betul. Karena berarti penyebabnya. Mengapa bisa terjadi banjir? Ya, karena banyak sampah yang dibuang sembarangan di sungai dan lain sebagainya. Oke ya. Kemudian lebih jelasnya mari kita cermati bersama contohnya. Nah, masih fenomena banjir ya. Nah, diingat-ingat inti dari gambaran rangkaian kejadian itu menjawab pertanyaan dari
bagaimana dan mengapa. Nah, coba kita baca bersama. Kita ketahui bersama mengenai banjir bahwa terdapat beberapa penyebab. Penyebab terjadinya banjir yang pertama karena curah hujan yang tinggi di suatu daerah sehingga air sungai tidak bisa menampung kapasitas air seperti biasanya. Nah, ini kan menandakan bahwasanya kalimat tersebut mengandung ya, informasi penyebab terjadinya banjir. Berarti kata mengapa? Mengapa terjadi banjir? Nah, karena curah hujan yang tinggi di suatu daerah sehingga air sungai tidak bisa menampung kapasitas air seperti biasanya. Kemudian informasi selanjutnya sebagai penjelas yang menjawab kata tanya bagaimana dan mengapa. Kemudian masih di gambaran rangkaian kejadian menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Kita lihat kota besar seperti Jakarta. Ya, banyak pemukiman warga yang terdapat di pinggir sungai. Nah, untuk informasi paragraf yang satu ini sudah mengambil contoh lokasi yang terjadi banjir, misalnya di Jakarta. Nah, kemudian dijelaskan penyebabnya apa saja, kemudian kenapa kok bisa terjadi banjir dan bagaimana proses terjadinya banjir di kota Jakarta. Itu masuk di bagian rangkaian kejadian. Baik. Kemudian yang terakhir yaitu ulasan. Nah, ulasan ini adalah bagian terakhir teks yang berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya, atau bisa pula berisi kesimpulan. Ya, jadi ulasan ini ada 3, bisa komentar, bisa penilaian, atau kesimpulan. Apa yang dikomentari, apa yang dinilai, apa yang disimpulkan, yaitu tentang fenomena yang sudah dibahas pada bagian identifikasi fenomena dan gambaran urutan kejadian atau rangkaian kejadian tadi. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Nah, ingat-ingat ya, ada 3 di bagian ulasan, bisa berupa komentar, atau penilaian, atau kesimpulan. Nah, dampak yang diakibatkan oleh banjir dibagi menjadi 3, yaitu dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier. Dampak primer ini meliputi kerusakan fisik. Nah, ini masuk ke bisa komentar atau kesimpulan. Ya, dampak yang diakibatkan. Bukan termasuk lagi rangkaian kejadian. Ya, kalau rangkaian kejadian sebab akibatnya dari banjir itu masuk di struktur yang kedua. Kalau yang ketiga ini ulasan, bisa berupa simpulan tentang dampaknya. Kemudian kalau kita lihat di paragraf yang kedua yaitu sehingga kami mengajak agar kita lebih tertib lagi membuang sampah. Nah, itu kan bisa termasuk komentar yang berupa ajakan. Ya. Kemudian jangan sampai membuang sampah di area sungai yang justru bisa mengakibatkan banjir yang efeknya kembali ke diri kita masing-masing. Nah, itu kan bisa komentar atau penilaian sekaligus saran, juga mengajak bahwasanya diupayakan untuk lebih tertib lagi membuang sampah. Jangan sampai membuang sampah di area sungai agar tidak terjadi banjir. Oke, begitu ya, jelas ya. Oke. Bagaimana, sudah paham? Ya, mari kita ulas kembali struktur teks eksplanasi versi yang kedua, yaitu yang pertama identifikasi fenomena yang berupa informasi secara umum tentang fenomena yang akan dibahas. Kata kuncinya bisa kata adalah, merupakan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu gambaran rangkaian kejadian, ya, menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Kalau bagaimana prosesnya, kalau mengapa itu tentang sebab penyebabnya, kenapa bisa terjadi fenomena tersebut. Mulai dari awal sampai akhir. Kemudian yang terakhir yaitu ulasan. Ulasan bisa berupa komentar, penilaian maupun kesimpulan. Oke, jelas ya? Baik. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat materi hari ini tentang struktur teks eksplanasi versi yang kedua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.